Oke, nah di video kali ini kita akan bahas mengenai stokiometri, khususnya materi gas. Jadi stokiometri gas. Nah, kenapa gas juga ada perhitungannya? Karena gas juga mengalami suatu reaksi, misalnya reaksi pembakaran kayak gitu. Nah, ketika bicara tentang reaksi, berarti kita akan melibatkan angka di situ, bisa jadi beratnya, volumenya dan lain sebagainya. Kemudian apa? Ketika ada volumenya dan melibatkan angka, berarti ada perhitungan yang terlibat di situ. Makanya keluarlah konsep dari stoichiometric gas. Oke, biasanya kalau misalkan kita bicara tentang stoichiometry gas, ya, itu kan tidak jauh-jauh dari keadaan STP. Aku yakin kalian pernah dengar ini. Nah, STP itu sendiri sebenarnya adalah standard temperature pressure. Jadi, suhu ataupun temperatur dan tekanan, ya, P itu pressure tekanan dalam kondisi standar. Sekarang pertanyaannya kayak gini. Temperatur dan pressure ataupun tekanan dalam kondisi standar itu seperti apa? Untuk temperatur, ya ini note-nya, kalau dia dalam keadaan standar, maka 0 derajat Celcius. Nah, biasanya kita menggunakan perhitungan nanti dalam Kelvin. Jadi, 0 Celcius itu setara dengan 273 Kelvin. Nah, kemudian pressure ataupun tekanan dalam kondisi standar itu 1 atm. Oke, sekarang gini, kita tahu rumus gas ideal, ya, PV sama dengan nRT. Misalkan aku minta kita bikin PV nRT dalam keadaan standar kayak gitu. Berarti suhunya 273 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, P aku masukkan di sini 1 dikali volumenya, misalkan kita cari volumenya nih. Nah, molnya, ya, misalkan 1 mol gas. Jadi kita cari kondisi 1 mol gas dalam keadaan STP. Berarti R-nya ini karena mol berarti 1. Nah, R itu biasanya 0,082. T-nya kita pakai yang 273 Kelvin. Oke. Berarti kita di sini dicari volumenya kan. Nah, 1 dikali V itu V. Sekarang kita kali nih 1, ya, 1 dikali 0,082 dikali 273. Oh, 22,38, atau kita bisa bulatkan ke 22,4 liter. Sekarang gini, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 1 mol gas, tadi kan kita cari 1 mol ya. 1 mol gas dalam keadaan STP, standar dan ya standar temperature pressure nih, ya, standar temperature pressure itu setara dengan 22,4 liter. Aku yakin angka ini sudah sangat familiar bagi kita kan. Oh, 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. Nah, ini menjadi penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan kita pakai dalam faktor konversi kita ketika kita menjawab soal. Kayak gitu ya. Nah, contoh nih, sebagai contoh aja. Kalau misalkan aku punya 2 mol H2 nih misalnya, ya. Terus kita diminta konversi kira-kira kalau 2 mol H2 itu berapa liter. Ingat dalam kondisi STP nih misalnya. Ya udah, kita tinggal pakai faktor konversi yang ini. Oh, 2 mol H2. Kita tahu dalam 1 mol H2-nya, ya kan? 1 mol H2-nya, ya yang ini 1 mol H2-nya, 1 mol gasnya itu kita punya 22,4 liter H2. Berarti di sini kita bisa cepret karena sama ya. Berarti 22,4 dikali 2. Oh, 44,8 liter H2. Nah, kayak gitu tuh salah satu faktor konversinya. Oke, sekarang kalau misalkan kalian sudah paham nih konsep dari STP, kita masuk ke contoh soalnya. Ya, pelan-pelan.
Nah, seperti yang tadi aku jelaskan sebelumnya bahwa propana, ya ini kita ambil contoh soal ini, C3H8 itu kan adalah gas bereaksi dengan oksigen, berarti kan reaksi pembakaran. Nah, biasanya di soal stoichiometry, aku selalu menyarankan bahwa kita itu menulis dulu nih reaksinya seperti apa. Nah, C3H8, tanpa kita baca soal ya, C3H8 berarti tambah O2, oh kita langsung notice bahwa oke, ini adalah reaksi pembakaran. Maka kita langsung tulis CO2 ditambah H2O pasti produknya kayak gitu. Dan walaupun di sini soal kasih tahu ya CO2 tambah H2O. Selanjutnya apalagi setelah kita mereaksikan, apalagi yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kita lakukan wajib hukumnya untuk menyetarakan reaksi terlebih dahulu kayak gitu. Untuk menyetarakan reaksi pembakaran, aku sarankan kalian selalu mulai dari C-nya dulu nih. Di kiri C-nya 3, oh di kanan masih 1, berarti aku harus kali 3 dong. Setelah C apa? H-nya. Nah, H di sini 8, di sini masih 2, maka aku harus 4 dikali 2. Baru yang terakhir adalah O-nya. Di kanan ya, 3 dikali 2 6. Tambah 4, O 10. O-nya udah 10 nih, berarti di sini masih 2, aku kalilah 5. Nah, maka reaksi ini udah setara. Baru kita lihat soalnya seperti apa kayak gitu. Nah, berapa volume CO2 yang dihasilkan jika 7 liter O2 bereaksi dengan gas propana yang berlebih? Oke, gas propana yang berlebih. Oke, berarti kita bisa bilang yang propana ini adalah ekses reaktan. Ya, aku udah bahas di video sebelumnya tentang reaksi pembatas dan reaksi berlebih. Ya, berarti ini adalah limiting reaktan. Kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini 7 liter O2. Ya udah, kita tulis aja 7 liter O2. Kita kan ditanya berapa volume. Berarti kita mulai aja dari yang apa yang diketahui. Oh, 7 liter O2. Kemudian apa selanjutnya? Kita lihat. Kalau misalkan 7 liter O2, kalau aku konversi ke dalam mol, bisa-bisa aja. Jadi kita punya tadi 1 mol gas sama dengan 22,4. Berarti aku bisa bikin gini. Karena di sini di atasnya L, maka di sini aku harus buat liter juga, tapi yang ini gitu. Dalam 1 mol O2, oke, kita kan jadi dapat nih konversi molnya. Kita dapat 7 liter O2 itu berarti sekian dengan cara seperti ini, dapat mol O2-nya. Kemudian baru kita pakai mol rasio. Kita ditanya gas propana yang berlebih. Oke, berapa volume CO2 kan? Nah, kita tanya berapa volume CO2. Kita tahu di sini koefisien itu setara dengan mol ya. Nah, itu yang harus paling penting. Dalam 5 mol O2 sesuai dengan reaksi yang telah balance di atas, ini kita punya 3 mol CO2 yang ada yang dihasilkan. Oh, kalau gitu dalam 1 mol CO2 kita punya 22,4 liter CO2 lagi. Kalau gitu kita sekarang bisa ketahuan dong, ya kan? Ketahuan dari mana, Dis? Ini misalkan aku coret, ini coret, ini coret, ini coret. Ini coret, ini coret. Kalau kita kalikan, kita akan dapat liter CO2 kayak gitu. Ya udah, pelan-pelan. Berarti 7 dibagi 22,4 itu 0,3125 dikali 3, kemudian dibagi 5, baru yang terakhir dikali 22,4. Berarti jawabannya adalah 4,2 liter CO2. Nah, ini jawabannya. Kita lihat di sini semua satuannya kan udah kita coret. Tinggal satuan dari liter CO2. Nah, itulah yang diminta. Seperti teori jendela yang telah kita jelaskan nih sebelum-sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soal berikutnya. Kalian bisa pause dulu videonya ya, boleh dikerjain. Kalau sudah dikerjain kita bahas sama-sama. 7 gram magnesium karbonat terdekomposisi. Oke, magnesium karbonat. Gimana cara kita bikin senyawanya? Nah, di video sebelumnya aku udah mengajarkan nih bagaimana kita membuat rumus senyawa kayak gitu.
Nah, simpelnya atau sederhananya magnesium itu kan Mg ya. Mg itu muatannya berapa sih? 2 positif. Nah, karbonat itu CO3 2-. Idealnya kita kali silang karena ini sama-sama 2 positif dan 2 negatif ya, sama-sama 2 di situ. Maka kita bisa bilang ini tuh jadi Mg CO3, udah beres. Nah, karena sama-sama 2 positif. Kecuali tadi kalau muatannya itu berbeda akan jadi berbeda nanti hasilnya. Nah, jadi MgCO3 sekarang gini, kita lihat reaksinya. Oh, terdekomposisi menjadi karbon dioksida, oke, CO2 tambah magnesium oksida. Nah, Mg sama O. Mg itu muatannya 2 positif, O 2 negatif. Ya udah, lagi-lagi muatannya balance. Jadi kita hanya perlu taruh MgO di sini. Nah, aku harap sampai situ kalian paham ya. Nah, sekarang baru kita lihat 7 gram magnesium karbonat. Kita tulis aja apa yang kita ketahui lagi-lagi. Berarti 7 gram dikali 7 gram MgCO3 terdekomposisi ini berapa volume CO2 yang dihasilkan. Karena ini reaksinya udah balance, ya udah setara. Jadi kita tinggal ini aja 7 gram. Nah, kira-kira dari gram ini kita bisa dapat apa? Oh, kita bisa dapat molnya. Kayak gitu. Dari mana caranya? Kita cari dulu MR-nya. MR siapa? MR MgCO3. Kalau kita ngelihat sistem periodik, Mg itu berapa? Nah, Mg misalkan 24. Oh, 24 ya. C itu berapa? 12 tambah 16 dikali 3. Berarti 24 tambah 12 tambah 48. Berapa ini MR-nya? 24 tambah 12 tambah 48. Nah, 84. Oke, dia 84. Maka ini kita hapus 84 gram. Nah, MgCO3. Jadi intinya yang satuannya sama kayak gini, ini harus di bawahnya. Kalau di sini di atas, ini di bawahnya, supaya kita bisa melakukan pencoretan nantinya, gitu ya. Oke, 8 gram MgCO3 udah. Kemudian di sini 1 mol. Dalam 1 mol MgCO3 kita punya 84 gram gitu. Baru kita masukkan, baru kita mainkan koefisien-koefisien yang ada di reaksinya. Nah, kebetulan kali ini semua koefisiennya 1. Kita tanya berapa volume CO2 yang terbentuk pada kondisi STP. Oke, kalau dia ditanya dalam kondisi STP, berarti cara tergampangnya adalah berarti di bawah ini harus 1 mol MgCO3 juga, ya kan? Ini tanya apa? Volume CO2. Berarti di sini 1 mol CO2. Ini sesuai reaksi yang ada di sini. Baru berikutnya apa? Dalam 1 mol CO2 itu ada 22,4 liter CO2. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa cari nih. Ini bisa kita coret. 7 gramnya ini coret, ini coret juga. Ini coret juga. Udah berapa tuh hasilnya? Pertama 7 dibagi 84 dikali 22,4. Nah, hasilnya itu adalah, kita pindah ke bawah aja ya, 1,86 liter CO2. Nah, ini untuk soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Oke, magnesium nitrida pada keadaan solid bereaksi dengan air berlebih dan menghasilkan magnesium hidroksida fase solid dan gas amonia. Jika 4 liter gas amonia dihasilkan pada 300 Kelvin pada tekanan 2 atm, berapa gram magnesium nitrida yang digunakan pada reaksi ini? Oke. Ini soalnya sedikit lebih rumit, tapi pertama-tama yang paling standar kita bikin dulu kan reaksinya. Kita lihat nih magnesium nitrida. Kita di stokiometri pasti selalu dituntut untuk bisa mereaksikan dan membuat senyawa. Karena kan kadang dia nulis kayak gini nih, magnesium nitrida. Ya udah, berarti kita harus bikin rumus senyawa seperti apa gitu kan. Nah, ya udah, magnesium Mg. Oh, nitrida berarti N. Kalau misalkan kita mengacu, oh Mg itu di golongan kedua, berarti muatannya 2 positif. Oh, N itu berada di golongan kelima. Biasanya golongan kelima dia itu muatannya
minus 3 negatif kayak gitu. Oke, kemudian ini kita kali silang, maka akan menjadi Mg3 ya dari sini 3-nya, dan N2 dari mana? Dari sini. Berarti itu hasil kali silang kita, yaitu ya. Ini aku hapus dulu. Berarti kita udah tahu tadi Mg3 N2 pada keadaan solid. Oke, bereaksi dengan air berlebih. Oke, tambah H2 dong berarti kan, menghasilkan apa katanya? Magnesium hidroksida. Oke, MgOH 2 kali dan gas amonia. Nah, kayak gini nih. Sekarang kemudian apa dis? Jangan lupa kita harus setarakan dulu reaksinya. Oke, Mg di sini 3. Oh, di sini masih 1. Maka di sini aku harus kali 3 dong, ya kan? Sekarang kita lihat N-nya. Oh, N-nya di sini 2, di sini masih 1. Ini aku harus kali 2 berarti. Selanjutnya paling gampang kita setarakan apa? Kita coba kita setarakan H-nya ya. Di sini H-nya kan 6. Nah, di sini hanya 2 dikali 3 6. 6 ditambah 6 12 di sini. Ya 12 bagi 2, hanya kan 2 sini. Di sini 6 gitu. O-nya sekarang kita cek. O-nya berapa? Oh, O-nya di sini O dikali 2 2 O ya. 3 6. Berarti di sini juga 6. Berarti pas. Maka reaksi ini udah balance. Ya udah. Selanjutnya gini. Bereaksi dengan air berlebih. Oke, kita langsung notice bahwa oke, berarti ini adalah ekses reaktan dan ini adalah limiting reaktan. Jadi ini reaksi pembatasnya kayak gitu. Kemudian apa selanjutnya? Berarti aku udah pernah jelaskan konsep dari reaksi pembatas adalah konsep begini. Berarti 3MgOH 2 kali tambah 2NH3 karena limiting reaktan ini pasti habis, maka kita bisa ngambil kesimpulan jumlah dari Mg3N2 yang habis akan sebanding dengan jumlah produk ini ditambah produk ini. Paham nggak maksudnya? Kenapa kita nggak pakai yang ekses reaktan atau reaksi yang berlebih? Karena yang ini masih berlebih. Gimana cara kita menentukan jumlah dari produknya kalau ini hanya berlebih? Gitu. Jadi kalau misalkan limiting reaktan, ini kan pasti habis. Nah, seberapa ini yang habis? Ya, dia akan menghasilkan produk yang 2 ini, MgOH 2 kali tambah NH3. Berarti jumlahnya kita bisa ukur dari si Mg3N2 ini gitu loh. Nah, akan berbanding lurus dia. Jadi dalam perhitungan kita akan pakai yang jadi reaksi pembatasnya gitu. Jangan pakai yang ER-nya, nanti jadi salah gitu ya. Nah, jika 4 liter gas amonia dihasilkan pada 300 K pada tekanan 2 atm, berapa gram? Nah, kita ditanya berapa gram magnesium nitrida yang digunakan pada reaksi. Oke. Kita punya 4 liter gas amonia di sini ya. 4 liter gas amonia dihasilkan pada tekanan 300. Berarti ini kan kita bisa masukkan rumus PV nRT ya nggak sih? Iya dong, ya kan? PV sama dengan nRT. Nah, P-nya tadi kita tahu nih 2 atm. Kemudian 4 liter gas amonia, ya udah 4 liter berarti. Kemudian dihasilkan pada 300 Kelvin. Nah, kita kan nggak tahu molnya berapa. Berarti ini ditanya molnya. Mol siapa? Mol amonia kayak gitu. N R-nya 0,082. T-nya 300 Kelvin. Tinggal kita jalankan aja sebagaimana semestinya gitu. 2 dikali 4 8. Baru N ya, N dikali 0,082 dikali 300. Ini hasilnya adalah 24,6. Berarti mol dari NH3 ya, mol dari NH3 tinggal 8 dibagi 24,6 kan. Berarti 0,325 mol NH3. Oke. Sekarang gini, kita kan udah dapat mol NH3. Pertanyaannya di soal, berapa gram magnesium nitrida yang digunakan pada reaksi. Nah, kalau gitu kita harus tahu berapa mol yang bereaksi. Ketika kita tahu dalam reaksi ini berapa mol sih yang kepake di Mg3N2 ini, kan dia habis. Berapa mol itu yang habis itu. Ketika kita tahu berapa mol, kita langsung bisa cari gramnya.
ya kan, menggunakan konversi stokiometri. Paham nggak kira-kira? Jadi ya udah, kita pakai informasi ini aja dulu yang udah kita cari tadi menggunakan PV NRT sesuai dengan apa yang dikasih tahu oleh soal. Maka 0,325 mol NH3. Nah, nih lihat bagaimana cara kita menemukan gram dari Mg3N2. Kita lihat nih. Berarti di bawah ini harus mol NH3 dong, ya kan? Kenapa? Karena di atas ini mol NH3. Tinggal kita kira-kira nih, mol NH3 yang mana? Oh, udah pasti koefisien yang ini, gitu kan. 2 mol NH3. Di atas apa? Target kita apa? Mg3N2 kan? Berarti kita harus pakai mol mol Mg3N2 kayak gitu. 1 mol. Berarti mana 1 mol? Dari sini. Koefisiennya kan 1 ya kalau gak ada. Nah, setelah itu apa kita dapat dong mol Mg3 ini ya kan. Sekarang kita lihat, oh kalau gitu di bawah ini harus kita lihat nih. Oh, 1 mol Mg3N2 berarti tinggal kita pakai MR-nya. Ya kan? Nah, MR dari Mg3N2 itu adalah 100 gram Mg3N2. Ya udah, tinggal kita cepret aja dong. Berarti cepret. Tinggal ya udah, tinggal kita hitung. Berarti 0,325 pertama kita bagi 2 dulu. 0,16 terakhir baru kita kali 100. Hasilnya adalah, oke, kita tulis di bawah aja hasilnya 16,260 gram Mg3N2. Berarti ini yang digunakan pada reaksi kayak gitu ya. Sip. Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. 3 liter gas amonia pada 27 derajat Celcius pada tekanan 1,5 atm dicampur dengan 5 liter O2 pada 30 dan tekanan 2 atm, sehingga memastikan tentukan volume N2. Pertama-tama seperti biasa ya, kita bikin dulu nih reaksinya. Gas amonia, NH3, kemudian dia bereaksi dengan O2, sehingga menghasilkan H2O dan N2. Sekarang kita cek dulu ini. Di sini N-nya 1, di sini N-nya 2, maka ini aku harus kali 2, ya kan? Nah, kemudian hanya jadi 6, di sini hanya 2. Berarti di sini 3 ya. 3 kali 2 kan 6, berarti ini balance. Kemudian di sini kan kita lihat sekarang O-nya. O-nya 2, di sini kan 3. Berarti kita harus kali dengan 3/2, ya enggak? Supaya jadi gini nih, 3/2. Yang ini kayak gini ibaratnya. Nah, jadi dicoret ya udah 3 kayak gitu ya. Makanya kita kali dia dengan 3/2. Karena di dalam suatu reaksi tidak boleh ada fraction ataupun pecahan, maka reaksi ini aku harus kali dengan sesuai dengan penyebutnya. Penyebutnya di sini kan 2. Berarti ini aku harus kali 2. Setelah kita kali 2 akan menjadi apa tuh? 4NH3 ditambah 3O2 menjadi 6H2O tambah 2N2. Ini adalah reaksi yang setaranya. Di sini kita curiga dong, ada 3 liter, ada Celsiusnya, ada ATM-nya. Berarti kan kita bisa cari PV-NRT. Nah, kira-kira kalau misalkan PV ya, ini untuk yang gas amonia dulu berarti. PV sama dengan NRT. Kalau misalkan liternya diketahuin, volume diketahuin, suhunya diketahuin, ATM-nya diketahuin, R-nya kan kita juga tahu. Berarti kita cari molnya. Kayak gitu, ya kan? Ya dong. Kita lihat di sini. Tadi di awal kita udah bikin kesepakatan bahwa dalam perhitungan gas ideal kita harus menggunakan Kelvin. Berarti 27 derajat Celcius ini awal-awalnya aku ganti dulu nih. Ya, 27 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Kan gitu. Caranya gimana? Ya udah,
27 kita tambahkan aja dia dengan 273 Kelvin gitu. Nanti dia jadi apa nih? Nah, 27 ditambah 273 itu adalah 300 Kelvin. Ya udah, berarti suhunya kita pakai 300 Kelvin kayak gitu ya. Nah, berarti P-nya tadi ini udah benar 1,5 atm dalam 1 atm 1,5. Kita volumenya dikasih tahu itu ada liter. Berarti 3 liter. N-nya kita ingin tanya, R-nya tuh 0,082, suhunya tadi 300 Kelvin. Berarti ya udah 1,5 dikali 3 itu adalah 4,5. Nah, N 0,082 dikali 300 itu 24,6. Nah, N-nya berarti kan 4,5 dibagi 24,6. Nah, 0,182 ini itu mol siapa? Ini itu mol NH3 sesuai dengan yang diketahui oleh soal kayak gitu. Oke, kalau kita udah dapat mol NH3, di sini kan kita lihat lagi nih, dicampur dengan 5 liter O2, ada liter lagi, ada Celsius lagi, ada 2 atm lagi tekanannya. Berarti apa? PVNRT lagi kan? Tapi bagian O2 kayak gitu. Nah, T-nya kita ganti dulu, kan tadi 32 derajat Celcius. Berarti itu berapa Kelvin? Ya udah tinggal 32 kita tambahkan dengan 273. Jadi berapa tuh? 32 ditambah 273 itu hasilnya 305 Kelvin. Oke. Nah, berarti kita pakai 305 Kelvin. Ini kita hapus dulu. Nah, P-nya berapa tuh? 2 atm, oke. Volumenya berapa? Oke, 5 liter. N-nya yang ditanya, R-nya 0,082, T-nya 305 Kelvin tadi kan. Nah, 2 kali 5 itu 10. N 0,082 kali 305. Hasilnya itu adalah 25,01. Berarti nanti N-nya itu 10 dibagi 25,01, hasilnya adalah 0,399 mol siapa nih? Mol O2. Sekarang gini, untuk apa kita cari mol 22 dis? Ya, yang pertama yang udah pasti karena dikasih tahu oleh soal kan gitu. Tapi yang paling penting adalah dalam stoikiometri kita harus tahu nih reaksi pembatasnya yang mana gitu. Gimana cara kita nyari reaksi pembatasnya? Oh, nyari reaksi pembatas itu yang molnya terkecil. Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Untuk mencari reaksi pembatas, mol yang ada di sini aku harus bagi dengan koefisiennya. Nah, koefisiennya di sini ya koefisien siapa? Koefisien NH3. Berarti 0,182 ini aku harus bagi dia dengan 4 dulu gitu. 0,182 bagi 4 itu 0,045. Sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan yang O2 gitu. Oh, oke, O2 tuh berarti ini cara mencari reaksi pembatas ya, mol per koefisiennya. Nah, 0,399 mol O2 ini kan dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3 gitu. Sesuai dengan yang kita setarakan tadi reaksinya. Oh, 0,399 dibagi 3 itu hasilnya 0,133. 0,133. Nah, sekarang kita lihat antara 0,045 dengan 0,133 itu kecilan mana? Kecilan yang 0,045. Oh, oke, berarti reaksi yang menjadi reaksi pembatasnya apa? Oh, yang menjadi reaksi pembatasnya adalah NH3 karena mol per koefisiennya dia lebih kecil. Nah, yang ini yang reaksi berlebih HPB-nya. Artinya apa? Total dari H2O dan N2 yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan NH3 karena dia habis kayak gitu bereaksi. Jadi akan berbanding lurus gitu. Gitu caranya. Berarti kita pakai selama perhitungan kita pakai mol yang mana? Kita pakai mol yang NH3 gitu. Kenapa? Karena dia yang menjadi reaksi pembatasnya gitu ya. Ya udah, baru kita baca yang ditanya apa. Nah, tentukan volume N2. Oke, N2 yang dihasilkan jika berada pada kondisi 40 derajat Celcius dan
Oke, kita kan ditanya volumenya. Tapi kan untuk kalau misalkan kita diketahui Celsius, terus ATM-nya, ujung-ujungnya kita pakai rumus PV nRT. Yang menjadi problem adalah kita ditanya V-nya, P dan T-nya udah tahu, N-nya kita nggak tahu kan. Ya nggak? Jadi kita cari molnya dulu. Di mana? Dari mol NH3 yang udah kita dapat tadi. Nah, sekarang berapa mol NH3 yang kita hasilkan tadi? Oh, kita menghasilkan 0,182 mol NH3. Oke, kita bikin 0,182 mol NH3. Berarti di bawah ini wajib apa? Wajib mol NH3 lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa dicoret gitu. Nah, sekarang kita lihat apanya ini. Langsung kita relate. Oh, ini tuh. Nah, ini itu adalah ini koefisiennya. Yang ini tuh. Ya kan, yang setelah dikali 2 tadi, yang ini kan dikali 2 jadi ini. Oh, berarti 4 NH3, berarti 4 mol. Kita tahu tadi koefisien itu setara dengan mol. Nah, 4 mol NH3. Yang ditanya sama soal apa sih? Oh, yang ditanya sama soal itu adalah si N2-nya. Berarti kita harus tahu dulu mol N2-nya berapa, kan gitu. Ya dong, ya kan? Nah, berarti mol N2-nya itu 2 N2 di sini, berarti 2 mol N2 kayak gitu. Berarti di sini adalah 2 mol N2. Dari sini kalau misalkan kita pengen berhenti di sini boleh-boleh aja karena ini yang kita dapatkan cepat kita dapat mol N2. Tapi supaya lebih cepat ya, langsung aja kan kita ditanya apa? Oh, kita ditanya tadi soalnya nanya berapa volume kalau nggak salah. Iya, tentukan volume N2 dengan tekanan sekian dan oke, ya udah. Berarti ini tuh kita sama dengankan aja lagi. Sorry ya tadi bukan dikali karena ternyata ada tekanannya dikasih tahu sama volumenya. Berarti ini tuh kita dapat mol N2. Berarti 0,182 dikali 2 dibagi 4. 0,091 mol N2. Oke, dari sini kan kita tahu tadi PV sama dengan nRT. Kita ditanya tadi volumenya kan. Oke, volume N2. Pertama, yang P ini 1,52 atm. V-nya ini tanya, N-nya itu 0,091. R-nya itu adalah 0,082. T-nya tadi dalam Celsius kalau nggak salah. Ya, dalam Celsius berarti langsung aja 273 ini langsung aja aku konversi 273 tambah 40 itu 311 313 berarti 313 Kelvin ya. Nah, 313 Kelvin ya udah tinggal 1,52 V ini kalikan semua. (2,335) maka volumenya itu berapa berarti 2,335 dibagi 1,52 1,536 liter apa liter yang kadang ditanya N2 adalah berarti liter N2. Oke, itu dulu untuk video stoichiometry gas. Semoga kalian paham dan selamat belajar ya.